Pengalaman ini juga membuat Kyorin menyadari realitas kelam di industri musik K-pop. Apakah aktris ini berkencan dengan Doyoung NCT? Hey yo, what's up guys? I'm Miso Kim, welcome back to my YouTube channel. Nah guys, gimana kabarnya hari ini? Apakah kalian dalam kondisi yang baik aja? Aku harapkan seperti itu ya. Dan untuk hari ini kita akan ngebahas topik-topik terhangat seputar dunia per-K-popan yang pastinya sangat sayang banget untuk dilewatkan. Nah buat kalian gak mau ketinggalan informasi apapun, langsung aja subscribe channel aku sekarang juga. Dan jangan lupa juga nih buat like, comment, and share kepada teman-teman yang lain. Dan berikut adalah berita selengkapnya. Nah guys, untuk berita pertama ini ada berita dari Doyoung NCT yang sudah dirumorkan berkencan dengan salah satu aktris bernama Kwon Ah-reum. Baru-baru ini, Doyoung NCT dan juga aktris Kwon Ah-reum telah menjadi pusat perhatian oleh para penggemar dan juga netizen dikarenakan salah satu netizen menimbulkan kecurigaan bahwa keduanya mungkin saja berkencan. Netizen tersebut kemudian membuat sebuah postingan dalam komunitas online Korea yang populer dengan judul "Apakah aktris ini berkencan dengan Doyoung NCT?" Dalam postingan tersebut, netizen kemudian memasukkan alasan kenapa dia merasa keduanya berkencan dan juga menuliskan, "Aku mengenal aktris ini karena dia juga syuting drama dengan Doyoung dan aku mengikutinya karena dia sangat gaya saya banget sih." Tetapi kemudian dia membuat postingan hari ini. Fans dari Doyoung tahu bahwa nama panggilannya adalah Toing. Jadi aku berharap mungkin ini sesuai dengan harapanku, lol. Dalam postingan tersebut, netizen kemudian menyertakan foto yang diambil dari postingan Instagram aktris tersebut dengan caption Toing. Aktris itu kemudian menyertakan caption acak hanya dengan foto dirinya. Oleh karena itulah, netizen bertanya-tanya, apakah ini merupakan sebuah petunjuk yang halus dari hubungan mereka? Netizen tersebut kemudian melanjutkan dengan menulis, aktris Ta memainkan peran gadis yang naksir dengan Doyoung dalam drama mendatang To The Ex Who Don't Love Me. Dan chemistry visual mereka juga sangat bagus, jadi saya menantikannya. Mereka juga hanya terpaut hanya 1 tahun saja nih, dan mereka punya aura yang sangat mirip, jadi aku pikir mereka memang terlihat serasi. Aku tidak sabar untuk menunggu dramanya, kapan sih dramanya akan tayang? Dan pada akhirnya Cinggu setelah melihat bagaimana postingan tersebut, netizen lain itu turut bergabung dan juga memberikan berbagai opini mereka. Dan berikut adalah respon-respon dari netizen Korea, coba kita lihat one by one. Benar atau enggak? Aku merasa gadis-gadis selalu memamerkan dan juga mengekspresikan hal-hal seperti ini. Meskipun mereka juga tahu apa yang akan terjadi. Bukankah ungkapan Toing benar-benar umum? Because I'm not a Korean people, I don't know apakah Toing ini umum atau enggak. And how about your opinion for this one? Ntar komen di kolom komentar. Next. Bagaimana aktris itu bisa tahu nama panggilan dari Doyoung? Ya sih ya. Kenapa dia menggunakan kata Toing? Aku pikir ini sangat konyol sehingga aku juga bahkan gak bisa berkata apa-apa lagi sih. Aku pikir itu emang udah jelas. Aku merasa kasihan pada aktris karena kebetulan gitu, aktor idol yang berakting dengannya ternyata punya julukan Toing. Anggota NCT seharusnya tidak bertindak. Ini terjadi berkali-kali. Well guys, kalau aku share pribadi, mungkin sih cewek ini cuman kayak kebetulan doang ya, nulis tentang caption Toing. Jadi ya dia juga nggak tahu bahwa itu adalah nama panggilan Doyoung dan bahkan dia juga tidak menggunakan nama panggilan tersebut. Karena biasanya ya kalau ada pasangan yang sudah memberikan nama panggilan terhadap pacarnya, biasanya dia juga males sih pakai nama yang umum dipakai oleh orang. Masa sih dia itu mau pakai gitu nama panggilan yang orang lain juga sering panggil untuk pacarnya gitu. Biasanya sih mereka akan punya panggilan khusus, dimana panggilan khusus ini emang bener-bener mereka yang punya gitu. Dan terkadang panggilan khusus ini pun tidak diketahui loh oleh orang lain. Hanya mereka berdua saja yang tahu. Jadi menurut aku di sini tuh cuman kebetulan saja. Apalagi mereka juga main film, menurut aku mereka juga tidak akan bertindak sesegabah itu. I guess so. And how about your opinion? Entah langsung saja komen di kolom komentar. Dan sekarang kita akan masuk ke topik yang kedua. Ini merupakan hot gossip. Jadi baru-baru ini ada seorang YouTuber cewek. Dia itu ngungkapin bahwa ada seorang idol yang mikat dia untuk ke hotel di saat dia itu masih minor atau bawah umur. Nah guys, baru-baru ini ada YouTuber wanita namanya adalah Kyorin. Jadi dia ini merupakan seorang traveler, multilingual juga, dan dia juga kerap kali berbagi konten tentang budaya, kecantikan, dan bagaimana gaya hidup Asia Timur. Dan dia juga ngungkapin tentang pertemuannya dengan idol K-pop pria 8 tahun lalu melalui videonya. Pengalaman ini juga membuat Kyorin menyadari realitas kelam di industri musik K-pop. Dia kemudian memulai cerita dengan mengatakan, jadi ketika aku berusia 15 hingga 16 tahun, aku pernah membagikan video cover secara online dan ada salah satu sebenarnya dari idol K-pop. Dia juga meninggalkan komentar, jika terjadi saat ini tidak ada yang akan mengetahuinya kecuali penerima tetapi saat itu. Instagram juga punya fitur ini di mana kalian juga dapat melihat siapa yang suka foto siapa. Nah, ketika Kyorin bangun keesokan paginya, dia tiba-tiba menerima banyak pesan jahat dari penggemar idol pria tersebut.
Dia kemudian secara pribadi mengirim pesan permintaan maaf dan juga menanyakan apakah mereka dapat terus mengobrol ya di aplikasi yang berbeda. Karena agensi mengendalikan semua akun media sosialnya, mereka kemudian pindah ke Kakao Talk dan juga Snapchat untuk melakukan conversation secara pribadi. Dia mengatakan mereka sebenarnya tidak banyak bicara, tetapi mereka melakukan panggilan video beberapa kali. Dia juga mengiriminya pesan selamat pagi ataupun mengiriminya video bernyanyi. Karena dia adalah gadis berusia 15 tahun yang lugu pada kala itu, dia pikir apa yang dilakukan oleh si idol itu benar-benar manis dan juga menggemaskan. Lalu sekitar 2-3 bulan kemudian, si YouTuber ini bersama dengan keluarganya memutuskan untuk ke Korea, pergi traveling. Dan pada akhirnya mereka berdua atau YouTuber dan juga idol ini sudah setuju untuk ketemuan di Gangnam. Dan setelah mereka selesai makan, mereka pun akhirnya jalan-jalan ke kedai kopi. Habis itu, si idol mengatakan sama si YouTuber bahwa hidupnya ini sepenuhnya dikendalikan oleh agensi dan dia juga menghadapi banyak banget kesulitan lain sebagai seorang idol. Dan setelah berbicara untuk waktu yang lama, dia kemudian mulai mendekati si YouTuber, menyebabkan si YouTuber ini juga merasa uncomfortable atau enggak nyaman. Dan dia pada kali itu juga masih di bawah umur, dan untuk si idol tahu nggak usianya berapa? Usianya itu 22 atau enggak 23 tahun. Dan untuk YouTubernya 15 atau enggak 16 tahun. Mudah banget kan? Dan itu juga masih minor loh guys. Dan saking lugunya si YouTuber ini, dia ngikutin idol tersebut sampai pada akhirnya mereka itu berakhir di depan sebuah hotel. Habis itu si idol ini pandang YouTuber itu dan juga yuk gitu. Kayak memberikan kode gitu loh guys untuk masuk ke hotel tersebut. Wow, ngapain nih? Di satu sisi, dia ini juga katanya agak menyeretnya ke arah hotel. Gak perlu dikatakan lagi, dia pada kala itu benar-benar ketakutan dan juga ya dia itu mencari alasan gitu, gimana sih bisa pergi gitu. Dan pada akhirnya dia bilang sama si cowok, oh orang tua aku udah nungguin lo. Dan kalian tahu apa yang terjadi pada keesokan paginya? Si idol ini ngirim fotonya yang ya nggak pakai apa-apa gitulah, ya you know lah what I mean ya. Bener-bener nggak ada guys, satu benang pun nggak ada sama sekali. Itu dikirimin ke si cewek tersebut melalui Snapchat. Kalau ceweknya ini atau YouTuber ini bener-bener jahat pada kala itu ya, pasti udah disebarin sih, I guess so. Dan pada akhirnya Kyuri mengatakan bahwa dia juga sangat terkejut dan kecewa karena citra idol K-pop melalui kacamata berwarna mawar yang dia impikan selama ini ternyata menjadi mimpi buruk baginya di kehidupan nyata. Apalagi buat kalian yang masih di bawah umur gitu ya kan, yang mudah terpengaruh seperti itu, jangan sampai ya kalian itu masuk ke dalam jebakan Batman gitu. Karena kalau sudah masuk ke dalam jebakan Batman, susah juga keluarnya guys, oke? Dan untuk topik terakhir sekarang kita akan membahas tentang Justice for Garam. As you know bahwa Garam merupakan salah satu member dari Le Sserafim, kalau nggak salah dia itu adalah center. Jadi sebelum debut udah ada rumor tentang Garam, dan rumor ini juga benar-benar membuat image dari Garam terlihat buruk di mata publik. Dan baru-baru ini ada sebuah tweet yang beredar yang menunjukkan bahwa apa yang dituduhkan kepada Garam itu sebenarnya tidak benar. Dan inilah yang ngebuat hashtag Justice for Garam menjadi trending di Twitter. Dan coba kita langsung saja kepoin bagaimana tweet yang sudah membuktikan bahwa Kim Garam ini tidak bersalah. Nah guys, untuk account yang sudah ngebuat tweet tersebut, namanya adalah Yongi Jalhei, oke? Dan sebelum dia membahas tentang apa yang terjadi sama Garam, dia di sini sudah minta maaf dulu kalau seandainya ada kesalahan terjemahan dan juga informasi melenceng di thread ini. Jadi cinggu untuk rumor awalnya mengatakan bahwa orang yang berkomentar di FB adalah teman bully Garam, dikarenakan ada komentar Garam aku dukung kamu, tapi ternyata itu merupakan bentuk yang sarkas. Tahu sarkas gak? Itu bener-bener gak ditujukan untuk mendukung loh. Ada perwakilan yang klarifikasi lewat informan, mereka juga bukan orang yang memposting. Alright? Nah di SS atau di screenshot, itu terlihat bahwa Kyungsoo mengatakan bahwa Garam bukanlah korban. Padahal maksudnya bukan seperti itu. Untuk translate-nya adalah seperti ini. Ada pertanyaan, kenapa sih kamu menyebut nama korban di komentar? Lalu dijawablah, karena itu juga cuma berantem, dia bukan korban. Temen Garam, atau merujuk pada sarkas, identitasmu juga sudah nyebar. Lalu A bilang nih, ya udah sih baca aja gitu. Dan teman A juga sendiri sudah konfirmasi bukan penyebabnya, jadi mereka sendiri tidak ada hubungan sama si penyebar. So, siapakah penyebarnya atau yang mengaku sebagai korban? Untuk hal itu masih belum terjawab. Dan untuk terjemahan ini itu bilangnya gendut, tapi aslinya bukan gendut, melainkan merujuk pada kata keren banget atau enjir, seperti itu. Screenshot ini juga membuat bahwa Kim Chae-eun seolah-olah mengatakan persetan bersama dengan Kim Garam. Faktanya adalah postingan Kim Garam berisi teks how about sex. Jadi Kim Chae-eun pun berkata, haruskah aku menjadi pasangan
teksmu. Dan Kim Garam pun membalas dengan menggunakan Egyo Aing, kenapa nggak buka Facebook Messenger seperti itu. Jadi kan lebih kayak pribadi gitu conversationnya. Lanjut, mereka juga mengklaim bahwa Kim Chae-eun membuli teman dikenakan foto ini, padahal orang tersebut bukanlah Kim Chae-eun menurut name tag-nya. Jadi seperti yang kalian baca di sini, untuk name tag-nya atau tulisan bahasa Koreanya Kim Chae-eun adalah seharusnya seperti ini. Tapi untuk di name tag-nya tulisannya adalah seperti ini. Malah ini tuh merujuk atau namanya itu adalah Sumin, bukan Kim Chae-eun. Aku juga hanya menunjukkan bagian mistranslation atau misinfo. Bagian lain juga terserah, kalian mengasumsikannya, itu keputusan kalian sendiri. Dan untuk catatan nih, A itu sudah mengklarifikasi bahwa dia bukanlah orang yang sudah ngepost tentang hal itu. Dan The One atau seseorang yang sudah salah paham tentang teman Garam itu juga sudah minta maaf sama A dikarenakan sudah menuduhnya. Well, yang dapat aku simpulkan dari thread ini adalah memang untuk thread ini ada masih beberapa hal yang agak kurang dijelaskan gitu tentang tuduhannya, but ada beberapa tuduhan yang sudah diklarifikasi di sini. Salah satunya adalah tentang postingan Facebooknya dari teman yang dianggap merupakan temannya Kim Garam seperti itu. Dan so aku ya guys, baik Hype Label dan juga Asobi Music itu sudah ngambil tindakan. Jadi mereka itu akan ngambil jalur hukum untuk menyelesaikan masalah ini. Jadi nanti kita tunggu saja bagaimana pernyataan dari agensi, oke? Well guys, sekian aja untuk hari ini. I'm Sulky pamit, aku mohon maaf kalau ada kesalahan baik dalam ucapan, sikap, tindakan dan sebagainya. I'm so sorry. Dan mungkin ada kesalahan informasi, jangan sungkan-sungkan untuk koreksi aku dengan cara komen di bawah. See you next time. Annyeong, 감사합니다. Goodbye.